Yo guys, kembali lagi di channel Eli Weva. Pada video dari story kali ini, aku akan bercerita tentang asal-usul kisah mistis di balik makhluk mitologi atau yang disebut dengan Putri Duyung. Tapi sebelum aku bercerita, kalian jangan lupa like, komen, dan subscriber supaya kalian mendapatkan notifikasi dan kalian tidak ketinggalan video-video baru saya yang akan saya upload di YouTube. Dan kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Sampai saat ini keberadaan mermaid atau Putri Duyung masih diperdebatkan. Namun, walaupun masih banyaknya bukti-bukti tertentu, foto maupun video penampakan dari adanya Putri Duyung, namun kalau kita tidak sendiri melihatnya secara langsung, maka kita tidak bisa langsung mempercayai hal tersebut, keberadaan dari Putri Duyung tersebut. Namun apa salahnya kita menambah wawasan untuk sekedar mengetahui tentang asal-usul makhluk bermet atau mitologi dari Putri Duyung, wujud manusia setengah ikan ini. Di setiap negara termasuk Indonesia memiliki cerita yang berbeda-beda dan kepercayaan masing-masing tentang Putri Duyung dan asal-usulnya dari latar belakangnya. Namun pada video kali ini, aku hanya akan menceritakan legendanya saja. Legenda dari Putri Duyung yang berasal dari Indonesia saja. Jadi kisah ini dimulai pada ratusan tahun yang lalu, di mana Indonesia ini belum terbentuk dan masih bernama Bumi Nusantara, dan sistemnya juga masih dalam kerajaan. Dan di salah satu kerajaan tersebut yang berada di tepi pantai Sumatera, terdapat seorang tuan putri yang sangat cantik sekali, namun ia dikenal sangat sombong dan sangat serakah. Ia benar-benar angkuh dengan kekuasaannya. Ia juga merasa bahwa dialah wanita yang paling cantik di kerajaannya dan paling sempurna di muka bumi. Ia ingin sekali dipuja oleh orang lain, dan ia juga ingin diperlakukan secara istimewa dari wanita manapun. Ia juga ingin seperti laki-laki tampan, jatuh hati hanya kepadanya saja. Pada suatu hari ia bertemu dengan lelaki tampan yang merupakan kerajaan dari negeri seberang. Pangeran itu sangat tinggi, memiliki hidung yang mancung dan kulit yang putih, beralis tebal, dan terlihatnya kulitnya yang sangat putih dan terlihatnya sangat bersinar dan tampan. Saat itu pangeran tersebut datang kepada kerajaannya untuk melakukan kerjasama bersama sang raja, dan tampaknya pandangan kerajaan dan pelayan ada di kerajaan itu hanya tertuju kepadanya saja. Dari tuan putri yang sangat cantik dari kerajaan tersebut, tuan putri pun melakukan segala macam cara agar dapat pangeran itu menjadi jatuh cinta terhadap dirinya sendiri. Namun anehnya sang pangeran tidak tertarik dengan tuan putri tersebut yang cantik dan jelita itu. Tapi sang putri sudah mengungkapkan perasaannya terhadap sang pangeran. Namun pangeran terang-terangan menolaknya. Pangeran mengatakan bahwa ia tidak suka dengan sikap perempuan tersebut karena dengan angkuh dan sombong terhadap kecantikannya yang ia punya. Padahal di luar sana banyak wanita yang paling cantik dari dirinya, namun tidak sombong dan tidak angkuh seperti dirinya. Dengan tegas pangeran itu menolak cinta dari tuan putri. Penolakan tersebut membuatnya sangat terpukul, karena ia pertama kalinya mendengar penolakan dari seorang pria, dan bukannya sadar dengan keangkuhannya yang paling cantik dan bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan. Dengan kecantikannya itu, tuan putri malah tidak terima dengan keadaan dan kondisi tersebut. Dari kata-kata pangeran, jika tidak terima jika ada wanita lain yang paling cantik dari dirinya, ia ingin menjadi satu-satunya wanita yang paling cantik di seluruh dunia.
Oleh karena itulah ia menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkan kecantikan yang abadi dan menjadi wanita yang paling cantik di seluruh dunia. Lalu Tuan Putri pun mendatangi seorang dukun, penyihir hebat di kerajaannya. Bisa dikatakanlah bahwa ia seorang dukun yang sangat hebat, yang bisa melakukan apapun, bahkan hal yang tidak masuk akal. Lalu Tuan Putri pun meminta terhadap penyihir itu bagaimana caranya ia agar bisa menjadi wanita yang paling cantik di muka bumi ini. Dan tidak ada yang menandingi kecantikannya. Ia juga meminta untuk awet muda dan memiliki kecantikan yang abadi seumur hidupnya. Sang dukun pun akhirnya menyanggupi dari permintaan Tuan Putri tersebut dan diberikan Tuan Putri secangkir air minum, air laut, dan telah dibacakan mantra dan ritual tertentu yang katanya Dewi Laut akan memberikan kecantikan yang abadi kepada sang putri jika meminum air itu. Namun dengan syarat ia tidak boleh membunuh atau memakan hewan yang ada di lautan, baik itu kepiting, baik itu ikan, baik itu apa yang berbentuk dari laut atau yang hidup di lautan. Dan perjanjian itu berlaku sampai kapanpun. Dan ia juga harus siap menghadapi resiko dari ritual kecantikan tersebut. Dan tanpa pikir panjang, sang putri menyanggupi persyaratan itu karena hal itu adalah hal yang sangat mudah. Dan setelah ia meminum air tersebut, seketika kepalanya merasa sangat pusing sekali, dan putri itu tidak langsung sadarkan diri. Setelah terbangun, ia sudah berada di pinggir pantai, dan ia melihat wajah di pantulan air, dan ia tersenyum lebar. Dan ia benar-benar berubah wajahnya dengan sangat cantik dan jelita dari sebelumnya. Ia bahkan tidak percaya bahwa itu benar-benar dirinya. Ia pun langsung menyentuh wajahnya dan berteriak kegirangan. Akhirnya aku menjadi wanita yang paling cantik di dunia ini, ucap sang putri. Namun itu ada sesuatu yang aneh yang terjadi. Ia tidak bisa merasakan jari jemarinya sama sekali. Bahkan kakinya tidak bisa digunakan untuk berdiri dan bergerak. Namun ia perhatikan bahwa kakinya sudah berubah menjadi ekor ikan dengan sisit dan sirip ikan. Ia pun terkejut dengan saat itu dan ia berteriak histeris. Ia hanya bisa menangis sejadi-jadinya karena dari bagian pinggang hingga ujung kakinya telah menjadi ekor ikan, dan ia akan selamanya hidup dengan kondisi fisik dan kondisi tertentu manusia setengah ikan atau yang kita kenal adalah sebagai Putri Duyung. Tuan Putri memang mendapatkan kecantikan yang abadi yang ia inginkan dan ia perlukan. Namun ia harus dikutuk menjadi Putri Duyung atau setengah ikan yang hidup di lautan dengan makhluk-makhluk lainnya. Dengan masa dendam yang ia rasakan terhadap manusia, Putri Duyung ini dikabarkan sering menghancurkan kapal-kapal para pelaut dan menenggelamkan mereka ke dasar lautan hingga tewas. Ia juga sering menggoda para pelaut dengan pesona tubuhnya yang seksi dan telanjang dada, dan wajahnya dengan tidak bisa diungkapkan lewat kata-kata. Siapapun yang melihatnya akan seketika jatuh cinta kepadanya. Putri Duyung pun langsung membawanya ke dasar lautan untuk dimakan oleh monster-monster di bawah laut. Namun pada saat ini belum bisa dipastikan apakah makhluk mitologi ini benar-benar ada. Tapi apa salahnya kita hanya sekedar tahu tentang cerita legenda Nusantara ini untuk mengambil wawasan dan mengambil pelajaran dari ceritaku kali ini. Ya, itulah tadi cerita yang aku paparkan. Mudah-mudahan kalian terhibur. Dari adanya cerita ini memberikan kita wawasan dan juga pelajaran dari cerita tersebut tentang legenda Putri Duyung yang ada di Indonesia atau yang disebut dengan Bermet yang kita kenal sampai sekarang ini. Sekali lagi, cerita ini hanya legenda Nusantara,
belakang yang tidak tahu kebenarannya. Jadi untuk percaya atau tidak itu kembali kepada diri masing-masing. Ya, mungkin segitu dari saya. Mudah-mudahan kalian terhibur. Sekian, bye-bye. Yo guys, kembali lagi di channel Eli Weva.